Di antara kaum-kaum yang memang dibinasakan, dihancurkan, langsung sehancur-hancurnya. Tapi ada kaum yang dihancurkan, dibinasakan sementara. Dan itu akan dikeluarkan di akhir zaman. Yaitu tersebut sebagai kaum atau umat atau golongan atau bangsa atau suku. Yaitu Ya'juj Ma'juj. Ini yang akan kembali berkeliaran di alam dunia. Ya. Ini merupakan ayatan apabila kita mencermati prosesi Ya'juj Ma'juj sejak zamannya Nabi Zulkarnain. Zul sang pemilik yang mempunyai koren tanduk. Nain dua, sang pemilik dua tanduk dengan bentuk banteng wulung. Raja Zulkarnain sekaligus Rasulullah Zulkarnain. Apabila kita cermati tentang Ya'juj Ma'juj, mereka dibinasakan sementara atau dimatikan sementara atau dipingsankan sementara. Melebihi kisah Ashabul Kahfi, melebihi kisah Nabi Uzair. Ya'juj Ma'juj dari zaman Zulkarnain sampai sekarang berapa abad sudah? Masih hidup. Ya. Nunggu apa tuh? Yang ditunggu lah. Di Al-Kahfi 94 dikatakan, qalu ya Zulkarnaini inna Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ardi. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainakum sadda. Mereka kaum tersebut berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan di bumi. Yang membuat kerusakan di bumi. Jadi yang menciptakan ketidaktentraman, ketidaknyamanan, yang sering bikin berita hoak, yang sering bikin onar, bikin keributan. Ya, melihat kondisi nyaman itu mereka itu gerak, pengennya ribut gitu loh. Ya itulah Ya'juj Ma'juj. Maka dapatkah dalam hal ini kami memberikan suatu pembayaran kepadamu wahai Zulkarnain supaya kamu membuatkan yakni antara kami dan mereka pembatas atau dinding. Nabi Zulkarnain menyanggupi hal tersebut tanpa bayaran. Bahwa sungguhnya pengetahuanku, ilmuku, dan karunia apa yang ada padaku dari Robku, ya, melebihi apa yang ada pada bayaranmu nanti. Ayo bantu saya untuk membangun dinding tersebut. Begitu datang pasukan Zulkarnain, Ya'juj Ma'juj tidak berani keluar. Mereka makin masuk ke sana. Buatlah dinding di situ dengan kekuatan Nabi Zulkarnain berikut pasukannya dan juga warga situ. Dimintalah potongan-potongan besi yang dipotong di situ. Loh, emangnya udah mesin besi? Sudah. Di situ negeri yang terdapat kaya tambang biji besi, termasuk biji tembaga. Negeri mana? Dicari yuk. Ya, disinyalir di situ adalah Turki. Ya, Turki. Sehingga setelah tersusunnya benteng tersebut atau tersusunnya besi-besi tersebut, potongan-potongan besi tersebut, Zulkarnain memerintahkan tiupkanlah api kepada besi tersebut. Sehingga apabila besi tersebut sudah memerah, menyala, membara, ya, dielas lah, saling menyatu, potongan itu sudah melekat erat. Kalau zaman sekarang dielas, ya, disambung-sambung, terus tersusun sampai setinggi gunung tersebut, ya, setinggi bukit tersebut. Sudan, maka dengan Sudan, Sudanain, yang tergunung, dua gunung, di antara dua gunung. Mengatakan riwayat dua bukit, mengatakan lagi riwayat dua tebing. Jadi tebing atau gunung atau bukit yang di tengahnya ada celah jalan. Disinilah kaum tersebut tinggal, dan di dalam sana itu adalah
belantara golongannya Ya'juj dan Ma'juj yang senantiasa turun suatu waktu untuk merampok, membinasakan, mencuri, termasuk mengambil yang dia sukai di antara harta dan juga manusianya, karena mereka kanibal. Alhasil besi tersebut sudah membara, sudah menjadi api, memerah. Zulkarnain meminta kepada kaum tersebut, berilah aku cairan tembaga. Maka dituangkanlah cairan tembaga tersebut kepada besi yang panas tersebut, menyatulah di situ. Ya. Dan dikatakan bahwa mereka kaum Ya'juj Ma'juj tidak bisa untuk menembus dinding tersebut, bahkan tidak bisa untuk mendaki dinding tersebut atau tembok tersebut. Kan suatu keanehan. Kenapa? Timbang dinding, timbang tembok dari besi dan tembaga kok nggak bisa ditaikin, kok nggak bisa ditembus? Iya, kalau sehari 2 hari lah. Kalau sehari sesenti aja dibolongin, ya setahun juga bolong gitu. Kalau memang tidak bisa dindingnya, kenapa tidak gunungnya saja yang dipahat, dirobohkan, dibolongin? Kan begitu asumsinya, secara pemikirannya. Kalau memang kita ngajinya debat, bisa saja. Kalau memang itu hanya sekedar dinding. Ternyata, ya, jangankan untuk mendaki dinding tersebut, jangan untuk melubangi dinding tersebut, termasuk juga untuk melubangi pondasinya, mereka pun tidak mampu. Kenapa? Dikarenakan dinding tersebut adalah bermedan listrik dari besi dan tembaga seperti trafo, ya, trafo alam di situ. Kekuatan nggak tahu megavolt apa megawati, nggak tahu. Apa megaloman? Ya. Nah, itulah. Jadi mereka kaum Ya'juj Ma'juj mendekati ke situ, setrum, mundur nggak jadi, nggak bisa kemana-mana mereka. Ya, sampai akhirnya suatu musim dingin segala macam mereka beku di situ. Ya, beku kaum Ya'juj Ma'juj terkurung di situ. Sampai ketetapannya Allah datang, ya, diceritakan di 98 Al-Kahfi, qala hadza rahmatum mir rabbi fa idza za'a wa'du rabbi za'allahu zakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Zulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Robku. Maka apabila sudah datang janji Robku, dia akan menjadikan hancur luluh, dan janji Robku itu adalah benar, hak. Ya. Kapan waktunya medan listrik tersebut habis setrumnya, dia akan hancur tergerogoti oleh zaman. Ya, besinya karatan, termasuk juga tembaganya merupung. Ngerti merupung? Kropos, putih-putih biru kayak jamuran. Ya. Nah, rontok di situ habis, atau mungkin kena gempa bumi dahsyat, hancur, sah-sah saja. Sehingga medan listrik tersebut hilang, musnah, es yang mencair, salju tersebut mencair, sehingga kaum Ya'juj Ma'juj di situ terlihat kembali. Secara manusianya, kalaupun hidup, karena kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun manusianya mati, tapi jinnya yang terkurung di situ tetap hidup panjang umure. Jin itulah yang akan keluar. Ya, dikatakan di Al-Anbiya 96, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj Ma'juj, wahum min kulli hadabi yang silun, mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, turun semuanya. Ya, di tempat yang tinggi, baik itu dari pegunungan, perbukitan, dari pepohonan, ya, atau dari mana? Layang-layang, dari helikopter. Ya, datang. Mereka turun
keluar dari tembok tersebut. Dikatakan di ayat yang ke-99-nya Al-Kahfi, wa tarakna ba'dhum yauma idzi yamuzu fi ba'dzi wa nufiqa fis suri fa jama'nahum jam'a, dan kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lainnya. Manusia yang korin, manusia yang ketempelan korin atau jin korin zamannya Zulkarnain, mereka keluar berbondong-bondong turun dari tempat yang tinggi bersatu dengan korin zaman now. Manusia korin zaman now termasuk jin korin zaman now. Bercampur aduk mereka, bersatu mereka untuk membuat kerusakan di alam dunia. Kemudian dalam hal ini mereka menciptakan kerusakan di alam dunia, dan setelah itu hancur luluh segala macam semua peradaban manusia, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keesaan zat ilahi Rabbi Allah sendiri, ya. Dari semulanya esa menjadi hal-hal yang esa, apabila tiba-tiba sudah tidak esa, Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mengesahkan kembali kekuasaannya, dihancurkan semua kehidupan alam dunia termasuk alam jin.